Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Arum Hardianti Ningsih dengan NIM 4201422067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksperimen Michelson-Morley yang saya pelajari dari jurnal dan YouTube. Nah, mari kita lanjut ke slide pertama. Baik, di sini sudah ada dua tokoh fisikawan Amerika Serikat yang melakukan suatu percobaan. Beliau bernama Albert Michelson dan Edward Morley. Percobaannya itu yang kita kenal seperti pada judul tadi, yaitu eksperimen Michelson-Morley. Beliau berdua melakukan percobaan pada tahun 1887. Percobaannya itu dilakukan untuk mengukur kecepatan bumi terhadap ether. Nah, awal mula beliau melakukan percobaan itu melalui pertanyaan beliau mengenai gelombang. Jika gelombang itu merambat melalui suatu medium, bunyi dan cahaya juga merupakan gelombang. Bunyi yang merambat pada medium perambatan bunyi itu adalah udara. Lalu, apa medium perambatan dari cahaya? Berawal dari pertanyaan itulah beliau berdua melakukan percobaan, di mana untuk merambatnya suatu cahaya itu harus ada medium yang dapat berada dimanapun cahaya ada. Misalnya pada benda transparan dan ruang hampa, yang disebut dengan ether. Tapi pertanyaan-pertanyaan lain muncul, yaitu ada di mana ether itu bergerak atau diam, dan apa pengaruh ether itu terhadap perambatan dari cahaya. Maka dari itulah muncul percobaan Michelson-Morley. Nah, percobaan mereka ini menggunakan suatu alat yang disebut dengan interferometer optik atau biasa juga dikenal dengan Michelson, interferometer Michelson. Nah, jadi nah, alat itu memiliki prinsip kerja. Prinsip kerja yang pertama, ada pembelahan cahaya, yang kedua perjalanan cahaya, yang ketiga pertemuan kembali, dan yang keempat ada interferensi. Prinsip kerja yang pertama, pembelahan cahaya. Jadi berkas cahaya monokromatik atau berkas cahaya satu warna itu dipisahkan menjadi dua oleh pembagi berkas, yaitu beam splitter. Selanjutnya, selanjutnya perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya ini adalah dua berkas cahaya yang merambat sepanjang lintasan yang berbeda dan kemudian dipantulkan kembali oleh cermin datar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pertemuan kembali. Nah, pertemuan kembali ini adalah dua berkas cahaya yang dipadukan kembali setelah melalui lintasan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu interferensi. Interferensi ini terjadi karena perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua berkas cahaya yang terjadi dan menciptakan pola gelap terang pada layar pengukuran. Nah, di sini ada gambar dari percobaan Michelson-Morley. Di situ dapat kita lihat bagian-bagian utama dari interferometer Michelson. Ini bisa disebut juga dengan interferometer Michelson. Nah, di sini ada sumber cahaya. Sumber cahaya dari interferometer Michelson ini menggunakan cahaya monokromatik yang sudah dijelaskan pada prinsip kerja tadi. Jadi, cahaya monokromatik ini umumnya itu dihasilkan oleh laser. Nah, cahaya ini memastikan bahwa gelombang cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang yang tetap dan konsisten. Selanjutnya, di sini ada pembagi berkas atau beam splitter. Nih. Nah, pembagi berkas atau beam splitter adalah cahaya dari sumber, yaitu laser. Ini ada cahaya dipancarkan ke pembagian
Berkas atau beam splitter yang merupakan komponen dari optik cahaya yang menjadi dua lintasan yang bergerak dalam arah yang berbeda. Nah, sebagian cahaya yang dipantulkan dan sebagian lagi dibiarkan lewat. Jadi, cahaya ini dibiarkan lewat ke cermin datar. Lalu oleh cermin datar dipantulkan lagi ke cermin transparan. Dari cermin transparan dipantulkan lagi ke pengamat. Jadi dari sini arah cahayanya menembus cermin transparan. Di sini ada cermin datar. Dari cermin datar ini dipantulkan kembali ke cermin transparan, lalu dari cermin transparan itu cahaya diarahkan ke pengamat. Nah, selanjutnya yaitu cermin datar. Cermin datar di sini menggunakan dua cermin datar. Nah, dua cermin datar ini fungsinya untuk memantulkan cahaya sebagai cahaya yang dipisah oleh pembagi berkas tadi. Nih, pembagi berkas itu di sini adalah cermin transparan. Nah, cermin kedua, cermin kedua memantulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin pertama. Cermin pertama itu cermin transparan ini. Dan lintasan kedua cahaya yang dipantulkan oleh cermin pertama dan kedua adalah berbeda. Dapat kita lihat lintasannya berbeda. Ini ke samping, ini ke bawah. Ini vertikal, ini horizontal. Gitu. Selanjutnya ada layar pengukur atau detektor. Ini gambarnya kurang lengkap, jadi tidak ada layar pengukur atau detektornya. Nah, layar pengukur atau detektor itu adalah layar yang dipasang untuk menerima cahaya yang telah mengalami interferensi. Pola interferensinya itu terdiri dari fringi atau pola gelap. Jadi, fringi adalah pola gelap dan pola terang yang terbentuk. Perubahannya itu digunakan untuk mengukur perubahan panjang lintasan optis. Nah, selanjutnya ada perangkat pemindahan cermin. Beberapa interferometer Michelson itu dilengkapi dengan pemindahan perangkat untuk memindahkan salah satu cermin. Nah, hal ini memungkinkan penyesuaian panjang lintasan optis yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan dari panjang gelombang cahaya itu sendiri. Selanjutnya adalah pelat kompensator atau kompensator. Pelat ini digunakan untuk dalam interferometer Michelson untuk mengendalikan atau mengontrol dan menyesuaikan perbedaan fase antara dua berkas cahaya untuk mengukur sifat cahaya, seperti panjang gelombang, polarisasinya, atau indeks biasnya. Nah, pelat ini memungkinkan pengguna menyempurnakan perbedaan fase dan pencapaian pengukuran yang lebih akurat. Selanjutnya ada lensa. Lensa itu salah satu bagian opsional. Jadi bisa dimasukkan menjadi bagian utama, tapi tidak wajib ada. Nah, lensa itu dalam beberapa konfigurasinya dapat digunakan untuk memfokuskan cahaya pada layar detektor dan memperjelas pola interferensinya. Selanjutnya adalah filter. Filter ini sama seperti lensa, yaitu merupakan bagian opsional. Nah, filter digunakan untuk menyaring cahaya, terutama jika interferometer digunakan dengan cahaya polikromatik. Kalau monokromatik tadi hanya satu warna, berarti polikromatik. Poli itu artinya banyak. Jadi banyak warna. Banyak komponen warna pada cahaya tersebut. Nah, hal ini membantu untuk memastikan bahwa cahaya yang panjang gelombangnya digunakan untuk eksperimen. Jadi, dari sumber cahaya, laser ya, laser monokromatik, itu melintas melalui cermin transparan, lalu diteruskan menuju cermin tetap atau cermin datar tadi. Nah, dari cermin datar itu dipantulkan kembali ke cermin transparan, dari cermin transparan dipantulkan ke pengamat. Nah, selanjutnya
dari sumber cahaya tadi juga menuju cermin transparan dipantulkan ke cermin yang dapat bergerak. Jadi ada cermin diam dan cermin yang bergerak. Dari cermin bergerak ini cahayanya juga memantul kembali ke cermin transparan dan dari cermin transparan itu cahayanya diluruskan atau diteruskan ke pengamat, begitu. Baik, next slide. Di sini ada bagian utama yang sudah saya jelaskan tadi, ada sumber cahaya, pembagian berkas, cermin datar, layar pengukuran, perangkat pemindahan cermin, pelat pelat kompensator. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, fungsi-fungsinya juga, lensa dan filter yang merupakan bagian opsional. Nah, oke. Terima kasih. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang teori ether yang dapat kita ketahui melalui percobaan Michelson-Morley. Share screen, stop share. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai em, hmm, sebentar loading. Ini pulpennya mana ya? Oke, ini pulpen. Nah, di sini dari percobaan Michelson-Morley itu muncul sebuah persamaan. Persamaan antara cermin satu dan cermin 2 yang menggunakan prinsip trigonometri. Jadi mereka dalam menemukan persamaan itu menggunakan penjumlahan vektor kecepatan. Karena kan bentuknya tadi tuh, ini. Bentuk dari percobaan tadi itu kan seperti ini. Ini cermin. Maaf. Nah, ini cermin. Di sini arah dari sinar. Sinar, kan? Sinar dipantulkan ke cermin transparan. Dari cermin transparan diteruskan ke cermin datar. Dari cermin datar dipantulkan ke cermin transparan lagi. Dari cermin transparan lagi itu diteruskan ke pengamat. Maaf, gambarnya jelek. Nah, terus dari cermin bergerak itu diteruskan ke cermin transparan, lalu dari cermin transparan diteruskan ke dipantulkan, maaf, dari sumber cahaya tadi dipan ke cermin transparan. Nah, oleh cermin transparan dipantulkan ke cermin datar, dari cermin datar yang bergerak dipantulkan lagi ke cermin transparan dan diteruskan lagi ke pengamat. Nah, di sini kita dapat mengetahui penjumlahan secara vektornya. Di sini ada L atau panjang lintasannya, ini juga L. Ini L1 untuk cermin satu, ini L2 untuk cermin 2. Nah, maaf. Nah, terus di sini dapat jika kita ketahui bahwa C itu adalah kecepatan cahaya, V itu adalah kecepatan ether, dan U itu juga kecepatan cahaya pada lintasan kedua. Ini membentuk, eh, C itu kecepatan cahaya yang ini. Nih, nah V itu kecepatan ether. Nih,
Nah, U itu kecepatan cahaya, yang ini. Nah, jadi kan ini kan membentuk segitiga kan, segitiga siku-siku. Makanya menggunakan persamaan trigonometri. Jadi membentuk dua segitiga. Pada cermin satu itu membentuk segitiga begini, pada cermin dua membentuk segitiga yang ini, begini. Nah, ini cermin dua, ini cermin satu. Ini pada cermin satu, C-nya itu di sini, di bidang miring. Ini C, ini U, ini V. Pada cermin 2 itu sama, C-nya di bidang miring, U-nya di bidang tegak lurus, dan P-nya di bagian bawah. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya dari segitiga ini, dari segitiga itu, kita tahu bahwa persamaannya adalah U atau bidang miring sama dengan C plus C plus V. Itu pada cermin pertama. Cermin pertama. Pada cermin kedua, itu persamaannya U ya sama dengan, ini tidak muat, akar, akar C kuadrat, C kuadrat, eh, kuadrat plus, plus V kuadrat. Nah, ini persamaan trigonometri. Ini udah penuh, kita hapus dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, persamaan trigonometrinya seperti ini untuk melakukan perhitungan. Nah, jika terjadi perbedaan waktu antara cahaya ke cermin satu dan cahaya ke cermin 2, maka persamaannya berbeda lagi. Apabila eh, pantulan cahayanya itu searah, persamaannya adalah dihasilkan persamaannya yaitu, oh ini tidak bisa. Eh, maaf, sebentar. Persamaannya itu adalah, persamaannya itu T1 sama dengan L per C plus U plus L per C min V. Dan persamaan pada jika cahayanya itu arahnya berlawanan, yaitu T2 sama dengan 2L per akar C kuadrat plus V kuadrat. Jadi yang persamaan T1 itu untuk cermin satu, yang persamaan T2 itu untuk cermin kedua. Oke, selesai. Selesai sudah penjelasan saya mengenai eksperimen dari Michelson-Morley. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.